واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا عصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Atau yang sekitar warga Jabal Khair, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita, Allah sehatkan kita, Allah panjangkan umur kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam umur kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di malam yang mulia ini sudah datang begitu banyak para alim ulama, para guru, para ustaz, khusus juga para habaib, dan dihormati juga sudah ada di tengah-tengah kita Ketua Majelis Rasulullah Habib Muhammad bin Husain Ali Idrus, ada juga Habib Mustafa Al-Mutahhar, ada Habib jauh juga ini. Beliau ini termasuk cabang MR Amuntai. Habib Husain Assegaf sudah hadir juga di tengah-tengah bersama kita. Ada juga Habib Fauji Bakbud, ada Habib Fadil Segaf, serta para habaib lain yang tidak kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat al-fakir kepada antum semua, dan juga yang khusus tamu kita, guru kita Habib Al-Mahbub Habib Abdurrahman Al-Habsi yang sudah datang di tengah-tengah kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu kemuliaan juga yang Allah berikan buat kita, satu anugerah. Kita enggak mesti jauh-jauh ke Jakarta datang, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala datangkan beliau kumpul di tengah-tengah sama kita di malam yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Yang mungkin di antara sebagian dari kita nggak nyangka, yang mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu tempat ini bakal jadi cabang dari majelis, bakal kumpul orang-orang yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah Allah punya keinginan malam ini kita dikumpulkan bersama mereka, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan qumul ladzi la yasqa bihi jalisu, yang duduk bersama orang-orang soleh nggak akan disia-siakan olehnya, nggak akan dihampakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti mendapatkan keberkahan juga dengan sebab kumpul bersama orang-orang soleh. Dan juga wabil khusus para asatidz, para guru-guru, para alim ulama yang sudah hadir di tempat kita. Wabil khusus ada Ustaz Munzir yang sudah hadir juga, ada Ustaz Maulana, ada Abah Fakhruddin, ada Abah Badruddin, dan segenap pengurus dari Masjid Jabal Khair, dan segenap para ketua RT atau yang mewakilkan kelurahan semua serta jajarannya, dan para jamaah Jabal Khair. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin enggak panjang lebar ya. Beliau guru kita Habib Abdurrahman sudah datang. Kita minta beliau untuk memberikan tausiahnya buat kita, dan mudah-mudahan memberikan perubahan manfaat buat kita. Dan satu mungkin yang punya HP yang ditaruh ya, kita khusus hati kita kosongkan, dengarkan masukan, dengarkan tausiah dari beliau yang insyaallah nikmatnya itu nyambung kepada guru-guru beliau, nyambung kepada guru-guru beliau, dan sehingga memberikan perubahan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf. Assalamualaikum. الذي أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, yang kami muliakan para habaib, para alim ulama, para sepuh, hadirin,
wal hadirat, terlebih khusus sahibul majlis Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga pimpinan Majlis Rasulullah di Balikpapan ini, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Aidrus, Al-Habib Mustafa Al-Mutahhar, Al-Habib Husain Al-Saddar, Al-Habib Fauzi Ba'bud, dan segenap seluruh yang hadir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan turunnya hujan saat ini Allah menurunkan hujan rahmat di tempat kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad adalah umat yang diirikan oleh para anbiya wal mursalin sebelum Nabi Muhammad. Mereka semua ingin menjadi umatnya Rasulullah, karena mereka tahu bagaimana kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada yang diberikan di antara mereka menjadi umat Nabi Muhammad kecuali Nabi Allah Isa alaihi salam, yang kelak akan diturunkan kembali oleh Allah di akhir zaman sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beruntung ma'asyiral muslimin dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan usia yang singkat namun pahala yang berlipat ganda. Hadirnya kita di tempat seperti ini, Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kabar gembira untuk mereka-mereka yang hadir di tempat seperti ini. Inna lillahi malaikatan yatufuna fit tuluqat. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang kerjaannya berkeliaran di jalan-jalan mencari majlis-majlis zikir, mencari majlis-majlis ilmu. Kemudian mereka, kalau yang di antara kita melihat dengan mata batinnya, kita akan melihat mereka ada di pintu-pintu kita ini. Mereka menyeru kepada kita, halumu ila hajatikum. Ayo berikan hajat-hajat kalian. Minta segala hajat kalian, aku akan serahkan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, kita hadir di tempat ini memiliki hajat apapun dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman. Selebihnya, siapa di antara sahabat Nabi Muhammad yang kaya? Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Palingan kita akan menemukan 5 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya. Bahkan ada di antara sahabat Nabi yang meminta kekayaan oleh Nabi, minta didoakan oleh Nabi agar menjadi orang kaya. Nabi mengatakan jangan. Nabi menolak mendoakan sahabatnya menjadi orang kaya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tahu bebannya menjadi orang kaya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam diperintahkan, dan beliau sallallahu alaihi wasallam ingin diberikan oleh Allah, ditawarkan oleh Allah agar gunung-gunung di Madinah menjadi emas untuk beliau. Imam Al-Busiri mengatakan, warawadathu al-jibalu shummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Bahwa pekerjaannya karena niatnya saat hadir di majlis ini. Ma'asyiral muslimin, malaikat sedang mengajak kita, halumu ila hajatikum. Apa hajat kita? Sahabat Nabi alaihi salatu wassalam saat ditanya oleh Nabi, apakah kalian memiliki hajat? Mereka mengatakan tidak ya Rasulullah. Nabi berulang mengatakan, apakah kalian memiliki
memiliki hajat. Maka mereka mengatakan, andai kata iya ya Rasulullah, kami memiliki hajat yaitu kebersamaan denganmu di yaumil qiyamah. Itu keinginan sahabat Nabi Muhammad. Jadikan keinginan kita akhirat Allah. Dunia telah dibatasi oleh Allah. Rizki kita telah dibagi masing-masing oleh Allah. Sungguh rugi orang yang berdakwah, orang yang bekerja, orang yang apapun itu menginginkan dunia semata. Sayyidatuna Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimuliakan oleh Allah, yang disucikan oleh Allah, pengen jadi keluarga khusus Nabi. Saya pengen ikut ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Anti fi khair, engkau sudah dalam keadaan baik wahai Aisyah. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, syukuri kita menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau kita mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, maka itu cukup buat kita hidup nikmat di dunia dan di akhirat. Karena kebanggaan kita satu-satunya setelah Islam adalah menjadi umat Nabi Muhammad. Makanya kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam maulidnya, walana al-fakhrul mu'akkad. Kita memiliki kebanggaan yang abadi sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita doang yang dicari sama Nabi kita Muhammad. Umatku. Nabi-nabi yang lain tidak ada yang tahu. Nafsi masing-masing. Kita dicari sama Nabi Muhammad. Siapa kita? Ya, siapa kita? Sehingga Nabi yang termulia mencari kita. Beruntung sekali kita menjadi umat Nabi Muhammad. Dosa kita lakukan, ya, sunnah kita tinggalkan, kewajiban terkadang kita abaikan, tapi masih dicari oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, syafaati di ahli kabair min ummati, syafaatku untuk mereka umatku yang melakukan dosa besar. Bahkan yang melakukan dosa besar mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi hati-hati, karena syaitan ingin selalu mengeluarkan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu syaitan lakukan dengan cara menanamkan keputusasaan kita akan taubat kepada Allah. Syaitan mengatakan dosamu sudah terlalu banyak, gak bakal diterima sama Allah. Ya, terkadang kita demikian, ma'asyiral muslimin. Tapi Allah mengatakan dalam hadis qudsinya di akhir hadis 40 Nawawi, Allah mengatakan, wahai hambaku, andai kata kalian datang kepadaku membawa dosa sepenuh langit dan bumi saat berjumpa dengan